Kula nuwun, sedulur, sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Rahayu, rahayu, rahayu ingkang sami pinanggih. Sedulur, dalam video kali ini saya ingin membahas tentang 5 emosi dasar manusia. Pintar saja tidak cukup tanpa diimbangi kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual. Kita akan bahas salah satunya di kecerdasan emosi. Jadi monggo kita simak videonya. Baik, sedulur, 5 emosi dasar yang ada di dalam diri manusia. Karena menurut saya 5 ini yang paling pokok dan mendasar. Emosi dasar yang pertama adalah kemarahan. Kemarahan ini ada di dalam setiap manusia, dan unsur ini tidak dapat dipisahkan. Kemarahan ini biasanya timbul karena ketidakadilan yang diterimanya. Jadi, apakah kemarahan ini harus dihapuskan, dihilangkan? Tidak. Jika bisa mengelola kemarahan ini, maka kemarahan ini akan merubah kita menjadi semangat. Dan jika kita bersemangat, maka diri kita keseluruhan, bahkan jalan hidup kita juga akan berubah. Kemudian dasar yang kedua adalah kebencian. Kebencian ini terkait dengan rasa ketidakadilan yang diterimanya, hampir sama dengan kemarahan. Tetapi kebencian ini prosesnya lebih panjang. Jadi mungkin mulai dari kecil ada pembulian, ada pelarangan tentang hak-hak tertentu yang harusnya bisa dia terima tetapi tidak didapatkan. Dan jika ini diteruskan, maka yang terjadi adalah kebencian. Nah, jadi waspada, sedulur. Kebencian ini akan membakar semuanya. Jika panjenengan memiliki rasa kebencian terhadap seseorang yang dalam, maka itu akan masuk ke dalam alam bawah sadar panjenengan, dan itu akan memancar ke alam, sehingga alam semesta ini juga akan menerima efek negatif dari pancaran panjenengan. Dan kebencian itu akan kembali lagi kepada panjenengan sendiri. Jadi bagaimana kita mengontrol kebencian ini menjadi hal yang positif, yaitu dorong kebencian ini untuk membuahkan hasil agar kita dapat bekerja dengan lebih baik, sehingga kita bisa menghapuskan kebencian ini pelan-pelan. Berikutnya adalah ketakutan. Ketakutan ini hampir sama dengan kebencian dan kemarahan, karena timbulnya dari luar yang terus memberikan tekanan kepada kita agar kita tidak menjalaninya ke sana. Pada sedulur, ketakutan ini bisa terjadi, namun juga bisa tidak, karena setiap orang itu berbeda jalannya. Dan kadang-kadang kita sudah ketakutan dulu untuk melangkah. Jadi ketakutan ini adalah kunci pokok apakah hidup kita akan berhasil atau tidak.
maka sudah seharusnya ketakutan ini bisa kita redam, kita rubah menjadi keberanian. Berikutnya, ada kesedihan. Kesedihan ini karena kita terlalu melekat, baik itu terhadap seseorang maupun terhadap harta yang kita miliki. Jadi ketika seseorang yang kita sayangi diambil dari dunia ini, maka kita akan mengalami kesedihan yang terlalu dalam. Harta benda juga demikian. Ketika harta kita dicuri atau hilang, maka yang terjadi, kita akan merasakan sedih. Nah, namun dari sini kita akan mengetahui bahwa kita itu menghamba kepada kemelekatan atau tidak. Jika kita menghamba kepada kemelekatan tadi, maka yang terjadi hidup kita akan hancur. Nah, kemudian sedulur, yang terakhir adalah kebahagiaan. Banyak orang yang bilang bahwa bahagia itu sumbernya dari harta yang kita miliki. Dengan harta yang banyak, maka kita bisa menciptakan kebahagiaan kita sendiri. Kita bisa memilih kebahagiaan kita sendiri. Tidak salah. Itu benar. Tetapi bagaimana dengan orang yang tidak memiliki harta benda? Maka kebahagiaan bisa diraih dengan kita menerima apa adanya hidup kita. Dan kita tumbuhkan kesabaran. Serta yang paling pokok adalah tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Sehingga dari situ kita bisa menikmati kehidupan ini. Ingat sedulur, kebahagiaan itu adalah cara kita menikmati hidup kita saat ini. Nah sedulur, itulah 5 emosi dasar yang ada di dalam diri manusia. Ingat sedulur, antara IQ, EQ, dan SQ harus seimbang. Karena 3 titik ini bisa digunakan oleh orang lain untuk mempengaruhi hidup kita. Contohnya, ketika banyak teknologi sekarang dari hasil ilmu pengetahuan, maka itu akan merubah drastis kehidupan dari seseorang. Dan pola-pola hidup seseorang, gaya hidup seseorang. Kemudian, jika saat pemilu berkampanye menebarkan janji, maka yang akan digoyang adalah emosi kita. Mereka akan menebarkan kebencian yang satu dengan yang lain. Akan menebarkan ketakutan jika nanti A berhasil maka akan seperti ini. Jika nanti calon B yang berhasil maka akan seperti ini. Nah dari sini akan menimbulkan kebencian, ketakutan, dan kemarahan. Karena tidak mungkin kebahagiaan itu dijadikan sarana politik. Yang ada, mereka hanya menyebarkan kebencian. Coba saja kita simak nanti di saat para calon-calon ini berkampanye. Ini sering sekali jadi politik yang menggunakan emosi. Ini adalah nomor 1 di dunia. Cara menggunakan politik yang baik itu adalah gunakan emosi. Jadi berhati-hatilah panjenengan di saat nanti pesta demokrasi, dasar-dasar dari emosi ini tetap kontrol dan dijaga agar panjenengan semua tetap bersatu sebagai warga negara Indonesia, bukan terpecah-pecah dengan warna-warna partai.
atau warna-warna paslon sehingga saling membunuh antar sesama, saling menanam kebencian bahkan antar keluarga dengan pilihan yang berbeda. Nah, inilah akal sehat harus digunakan. Sumbernya dari kita menjaga emosi. Sedangkan cara mempengaruhi dari spirit banyak sekali. Sekarang ulama-ulama, pendeta-pendeta, romo-romo yang berlomba-lomba mencari umat. Maka spiritual ini bisa diraih melalui jalan religi. Siapakah yang mendapatkan keuntungan? Mereka-mereka semua. Walaupun skup spiritual ini adalah luas, dan spiritual ini tidak akan sama antara satu dengan yang lain, tetapi melalui jalan religi, mereka sudah sukses besar. Jadi demikian sedulur, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Dan kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya Tubagus Purnama mengucapkan rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.